Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-479. Qala rahimahullah wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu ad-dhai'ata fatarghabu fid dunya. Rawahu At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian membikin ad-dhai'ah. Ad-dhai'ah maknanya ialah al-iqar. Semacam villa, ya. Fataghabu fid dunya. Yang menyebabkan kalian cinta dunia. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Sanad hadis ini sebetulnya dhaif. Karena ada dua rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Yang pertama ialah Mughirah ibnu Sa'ad ibnu al-Akhram. Mughirah ibnu Sa'ad ibnu al-Akhram. Yang kedua ialah bapaknya Mughirah, yakni Sa'ad ibnu al-Akhram. Namun hadis ini didukung oleh banyak syawahid. Di antaranya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
Sehingga hadis ini naik menjadi hasan li ghairi. Karena pendukung-pendukung dan penguat dari jalan yang lain. Di antara yang menyatakan hasan li ghairi ialah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah. Hanabtina azakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, beliau menyatakan bahwa larangan membangun villa-villa untuk pribadi ialah yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Atau al-istikthar, banyak bikin rumah atau villa tanpa ada keperluan. Adapun yang membuat rumah atau villa untuk kebutuhan pokok, maka tidak dilarang. Setiap tempat dia punya rumah, punya villa, padahal dia termasuk keluarga kecil. Yuk nggak dipakai kalau sewaktu-waktu mampir di kota itu. Kalau enggak ya kosong. Nah, ini yang dilarang. Adapun kalau memang kebutuhan pokoknya, misalkan istrinya 4, sehingga rumahnya ya 4. Kebutuhan pokok ya, maka enggak masalah. Nah, atau untuk dipakai usaha, barafikum, memang usahanya ialah untuk dikontrakkan sebagai bentuk ma'isyahnya, enggak masalah. Tapi kalau untuk punya-punyaan saja, sehingga enggak kepakai, dipakai mungkin setahun sekali atau apa, ini yang dilarang dalam hadis ini. Karena bisa menyebabkan orang itu semakin cinta dengan dunia. Karena kan dia memiliki banyak persinggahan-persinggahan. Seolah-olah bisa menikmati itu semuanya. Ya, seolah-olah dia masih hidup lama di dunia. Barakallahu. Sebagian lagi menyatakan bahwasannya larangan ini hanya bersifat makruh. Selama itu adalah miliknya dan itu adalah sesuatu yang halal, maka sifatnya apa ini? Makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau seandainya tidak, ya enggak apa-apa. Hanya saja kalau sampai menyebabkan dia semakin condong dan cinta dunia, sehingga seolah-olah dia itu bisa hidup lama di dunia dengan berbagai macam villa yang ia miliki untuk pribadi, ya, maka ini yang makruh, ya. Nah, baik. Intinya ikhwan fillah auzakumullah, kalau bikin tempat tinggal ya sesuai dengan apa ini? Kebutuhan saja. Nah, kalau memang butuh penambahan ya disesuaikan dengan apa ini? Kebutuhannya. Tidak kemudian untuk punya-punyaan atau al-istikthar. Barakallahu. Wallahu ta'ala bissawab. Ini yang berpendapat kalau hadis ini apa ini? Hasan li ghairi. Bagi mereka yang mengatakan hadis ini dhaif karena sebab dua rawi yang majhul tadi, maka tidak ada faedah bisa diambil. Intinya halal-halal saja, sah-sah saja miliknya. Yang penting halal, ya. Nah, dan dalam perkara yang mubah. Hanya saja secara makna ini berarti satu dariah, menghindari
segala sesuatu yang menjurus kepada yang dilarang. Kalau sampai menyebabkan dia semakin cinta dunia, maka ahsan tarko, sebaiknya ditinggalkan. Wallahu ta'ala bishawab. Hadis berikutnya yang ke-480. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati rumah kami. Saat itu kami sedang memperbaiki rumah kami, merenovasi rumah kami. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut al-khus, itu kalau rumahnya rumah papan, rumah kayu, ya. Nah, ini direnovasi jadi rumah tembok. Faqala ma hadha? Rasulullah bertanya, untuk apa rumahmu direnovasi? Wong masih bagus. Faqulna qad waha. Kami menjawab, rumahnya sudah agak rapuh. Wah, itu berarti lemah, hampir roboh, ya. Fa nahnu nuslihuhu. Kami cuma merenovasi supaya tetap kuat. Faqala ma aral amra illa ajala min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku melihat ajal itu lebih cepat daripada perbaikan rumahmu. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadil Bukhari wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dimiliki oleh Imam Bukhari Muslim. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan sahih. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Naam. Baik, hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwana fillah auzakumullah, terdapat beberapa faidah. Yang pertama, boleh memperbaiki rumah yang sudah mulai rapuh atau sudah mulai roboh. Ya, mulai rapuh, ya, atau mulai rusak. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As untuk menghentikan proyeknya, cuma mengingatkan saja, ya. Ajal itu lebih cepat datangnya daripada selesainya renovasi rumahmu. Ya. Kadang-kadang semacam itu. Tapi tidak melarang melanjutkan apa ini? Proyek renovasi rumah. Ini menunjukkan apa ini? Boleh. Kalau rumahnya sudah
umurnya 50 tahun atau 100 tahun ya, sudah dimakani rayap kayu-kayunya ya. Nah, boleh direhab, diperbaiki, boleh. Nah, asalkan tidak berlebihan. Berlebihan itu ialah di luar batas kemampuannya. Saking pengennya rumah bagus, uangnya itu gak cukup. Tapi dia tetap ngotot pengen rumah bagus. Hanya utang sana, utang sini. Dalam keadaan dia gak ada pandangan. Nanti bayarnya pakai apa. Yang penting rumahku jadi. Rumah impian. Ini yang gak boleh. Nah, ya sudahlah. Kalau memang uangnya cukupnya untuk ganti papannya yang bolong-bolong, yang lainnya yang masih bisa dipakai, dibiarkan, nggak masalah. Tapi kalau sampai dirobohkan total, bikin rumah yang mewah, uangnya cuma untuk pondasi saja. Naik ke atasnya, ternyata hutang sana, hutang sini, namanya memaksakan diri. Ini yang nggak boleh, tercela. Menunjukkan orang ini benar-benar terlalu cinta sama dunia. Padahal, nah, bisa jadi ajalnya lebih cepat daripada selesainya apa ini? Rumah itu. Nah, banyak yang mengalami seperti itu, barakallahu. Bangun rumah, belum selesai mati. Tetangga saya itu mengalami semacam itu. Dia bos tambak. Ya. Bos tambak. Yang saat itu tambak itu penghasilannya besar. Jaya-jayanya udang windu. Ya dia pun pengen bikin rumah tingkat. Baik. Semua kekayaannya dikerahkan untuk mewujudkan mimpinya. Baru dapat satu tingkat. Ngecor untuk dek lantai 2. Semua teman-temannya satu kampung itu ya diminta untuk ikut ngecor. Selesai ngecor, besoknya sudah mendadak mati orangnya itu. Besi untuk lantai 2 sudah berdiri, besinya tol. Dek biasanya kan sekalian nyambung besinya. Selesai. Meninggal, mendadak. Nah, qadar wa masafa'al. Sampai sekarang rumahnya masih belum keturutan di tingkat. Orangnya sudah meninggal. Anaknya banyak kesana kemari. Nah, kalau yang di sana tahu ya, samping warung pojok itu, samping gapura, desa Sedagaran itu ya. Nah, banyak isi ulang. Desa Penghulu, tapi desa Sedagaran, nah itu. Nah, baik. Jadi kita itu kalau memperbaiki rumah, ya disesuaikan dengan koceknya, ya. Begitu. Kalau nggak mampu, ya sabarlah. Mana yang perlu dibenahi, yang bocor-bocor benahi dulu. Kalau mampu, ya lain lagi, ya. Nah, baru itu. Baik. Yang kedua, boleh
menanyakan maksud seseorang merenovasi atau bangun rumah dan tidak dianggap mencampuri urusan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya, "Mahada? Ini dalam rangka apa rumahmu diperbaiki?" Nah, kalau ada tetangga datangkan material macam-macam, kita boleh tanya, "Insya Allah ini mau dipakai apa ini Mas? Ya, mau bangun apa?" Itu enggak masalah. Tidak dianggap terlalu banyak mencampuri urusan orang. Nah, baik. Nah, kalau dijawab, ya pengen perbaiki Mas, dicicil pelan-pelan, ya. Saya pinjami uang kok tambahan. Wah, ini baru dinasihati ya. Kalau kamu memang enggak punya uang, ya sudah, nyicil saja. Nanti kalau punya uang, lanjut lagi. Belum sudah ada dana enggak bisa dipinjam, teruskan ini. Oh gitu. Nah, ini kelihatan betapa dia ya ngotot untuk memiliki rumah idaman, ya. Baik. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya manusia itu senantiasa waspada. Karena kematian tidak bisa kita prediksi. Khawatir ketika dia sedang lengah, sedang lalai, kematian menjemput. Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan, ma'aral amra illa ajala min dzalik. Tidaklah aku melihat ajal kecuali lebih cepat daripada selesainya bangunan yang direncanakan. Nah. Hadis berikutnya. Yang ke-481. Wa an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia, Ka'ab ibnu Iyad, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-ma'. Sesungguhnya setiap umat itu mendapatkan ujian yang berat. Dan ujian yang berat bagi umatku ialah ujian dalam bentuk harta. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, hadis ini menunjukkan beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, setiap umat memiliki ujian yang berat
dan ujian yang ringan. Jadi ada ujian yang berat, ada ujian yang ringan. Adapun ujian yang berat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ujian harta. Nah, jadi kalau ujian sakit, nah masih belum terlalu berat. Ujian yang lainnya nggak terlalu berat. Tapi kalau ujian harta, wah ini dianggap berat. Artinya orang miskin diuji dengan kemiskinannya itu masih lebih sabar daripada orang kaya yang diuji dengan apa ini? Hartanya. Nah, coba kalau nggak percaya ya. Yang biasa masuk tempat-tempat hiburan malam, ya, itu orang kaya apa orang miskin? Rata-rata apa ini? Orang kaya. Yang biasa wisata untuk melayani nafsunya di negara-negara kafir, itu orang miskin apa orang kaya? Kaya. Miskin, beli tiket pesawat gak mampu. Nah, kelas becak. Nah, beli tiket pesawat. Dan lain-lain, ya. Nah, itu orang yang kaya dengan hartanya itu. Ujiannya lebih berat daripada orang miskin dengan kemiskinannya. Orang yang kaya dengan hartanya itu gak bisa sabar untuk menggunakan hartanya itu sepuas-puasnya sampai menerjang larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rata-rata orang itu kalau sudah dikasih harta yang banyak, dah lupa, ya, tidak bersyukur. Nah, dan semakin jauh taraf itu. Kalau ada yang kaya yang bersyukur, itu sedikit. Ada, tapi sedikit. Jika dibandingkan dengan yang tidak mensyukuri nikmat harta itu. Nah, ini ujian terberat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat-umat sebelumnya gak terlalu berat ujian harta itu. Sehingga banyak syariat-syariat umat terdahulu yang menunjukkannya. Seperti umat terdahulu ketika perang melawan orang kafir, dapat rampasan perang, uang banyak dari orang kafir, itu gak boleh diambil sama tentara-tentaranya, gak boleh dibagi. Dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian akan datang api yang Allah perintahkan untuk menyambar ghanimah atau rampasan. Dia menunjukkan mereka itu sudah biasa. Gak terlalu berat menghadapi fitnah apa ini? Harta.
perang ya, mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya, ya kan? Terus menang melawan orang kafir, terus dapat rampasan perang, emas, berlian, perak, dan lain-lain. Nah, nggak boleh dinikmati. Nggak boleh dipakai untuk modal persiapan perang berikutnya. Itu menunjukkan mereka ketika menghadapi fitnah harta, biasa, nggak terlalu berat. Kalaupun ada yang khianat atau hulul dalam merasan perang, itu bisa dihitung dengan jahat. Dan langsung ketahuan. Nah, umat Nabi Muhammad SAW nggak mampu. Kalau sudah lihat uang langsung, matanya yang asalnya putih jadi hijau. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh kalian itu ketika mencintai harta, itu mencintai dengan kecintaan yang sangat besar. Nah, karena lemah dalam masalah ini, maka termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan untuk menikmati apa ini? Ghanimah. Sehingga ketika jihad fisabilillah, perang melawan orang kafir, dapat rampasan yang banyak. Nah, ini dibagi dengan kepada mereka-mereka yang ikut perang. Padahal sebelumnya apa ini? Tak boleh. Walaupun sedikit saja, tak boleh. Ini boleh. Sehingga banyak yang pulang, yang asalnya berangkat jihad miskin, pulang menjadi kaya raya. Ya, berarti lemah dalam masalah itu, ya, sehingga dihalalkan ghanimah. Terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak khawatir kefakiran menimpa umatnya. Mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kalian tertimpa apa ini? Kefakiran. Tapi yang aku khawatirkan ialah ketika dunia itu dibuka untuk kalian, sehingga kalian dapat harta dunia yang banyak. Nah, kalian kemudian apa ini? Saling berebut dunia. Nah, barakallahu. Yang berikutnya, wajib bagi setiap muslim untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari segala bentuk ujian. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, susah, berat untuk bisa melewati ujian-ujian yang berat tadi. Tapi kalau mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya akan jadi apa ini? Mudah. Pertanyaannya, apakah kita sebaiknya kaya ataukah sebaiknya miskin? Jawabannya, kalau dikasih kaya, ya bersyukurlah. Jangan minta miskin. Karena Allah Maha tahu kalau orang ini dikasih miskin langsung, ya ucul nih. Ya, gak kuat menahan ujian kefakiran. Nah, kalau seandainya kita dikasih kemiskinan, sabar. Apakah boleh memohon kepada Allah kecukupan rezeki, kelapangan rezeki? Boleh. Tapi jangan kemudian
terlalu ngoyo atau ngotot. Kita ambil sisi positifnya saja. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau Maha tahu ya. Kalau saya kaya enggak seperti ini kondisi saya ya. Allah Maha tahu. Saya kondisinya miskin. Rajin ibadah. Nah, tapi kalau dikasih kaya belum tentu ya bisa seperti ini. Namanya diambil sisi positifnya saja. Nah, selanjutnya hadis yang ke-482. Wa an Abi Amr wa yuqalu Abu Abdullah wa yuqalu Abu Layla Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Amr, ada yang memanggilnya Abu Abdullah, ada yang memanggilnya Abu Layla. Semuanya ialah kunyah dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Berarti ini enggak apa-apa ya, kalau punya kunyah lebih dari satu. Enggak masalah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa libni Adam haqq fi siwa hadil khisal. Bani Adam tidak memiliki hak untuk memiliki selain perkara-perkara berikut. Jadi kalau punya selain ini, itu bukan haknya, enggak layak dia. Baitun yaskunuhu. Yang pertama ialah rumah yang akan ditempati. Jadi kalau punya rumah lain yang tidak ia tempati, itu tidak punya hak atas itu. Namanya kelebihan, berarti ya. Nah. Wa thawbun yuwari auratahu, dan pakaian yang menutup auratnya. Kalau ada pakaian-pakaian yang lain yang enggak ada kaitannya dengan aurat, ya. Nah, itu enggak boleh ya pakai. Namanya terlalu berlebihan. Wa jilful khubzi, dan roti tanpa ada tambahan sayurannya, ya. Roti kasar, walma, dan air minum, air putih. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini sahih. Qala At-Tirmidzi berkata, sami'tu Abu Dawud Sulaiman ibn Salim al-Balkhi yaqul, aku mendengar Abu Dawud Sulaiman ibn Salim al-Balkhi berkata, sami'tu An-Nadra ibn Shumail yaqul, aku mendengar An-Nadra ibn Shumail berkata, al-jilfu al-khubzu laisa ma'au idam. Jilful khubzi itu ialah roti yang tidak ada campuran sayurnya. Dia roti-roti tawar, ya, semisal itu ya, enggak ada isiannya dalamnya itu, enggak ada coklatnya, enggak ada selainya, enggak ada sayurnya. Nah, wa qala ghairu wa ghalidul khubzi. Yang lain mengatakan itu roti kasar. Bahannya kasar, banyak roganya itu dia. Wa qala al-Harwi mengatakan al-murad bihi huna wi'a'ul khubzi kal jawalik wal khurji. Yang dimaksud di sini ialah tempat roti. Naam. Wallahu taala alam. Hadis ini dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Harith ibnu As-Sa'ib.
Harith ibn As-Sa'ib. Ini dhaif. Nah, tidak ada syawahid yang menguatkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga hadis ini tidak bisa kita pakai sebagai apa ini? Dalil. Artinya boleh kita menggunakan fasilitas apapun yang ada di dunia ini asalkan apa ini? Mubah. Dan tidak berlebih-lebihan. Wallahu ta'ala. Nah. Coba tuh. Barakallahu. Ini ada pertanyaan yang ditujukan. Di negara Kuwait, saking gawat daruratnya akan virus corona, sampai-sampai pada adzan dilafadzkan as-sholatu fi buyutikum, yang artinya sholatlah di rumahmu. Apakah itu benar dalam syariat Islam? Barakallahu. Dalam pertanyaan ini ada dua masalah. Ya, masalah pertama ialah masalah virus corona. Masalah yang kedua ialah bacaan as-sholatu fi buyutikum. Nah, kita jawab pertanyaan yang kedua dulu. As-sholatu fi buyutikum ini adalah lafaz yang biasa ditambahkan setelah adzan ketika kondisi hujan. Hujan deras, maka disyariatkan bagi muadzin. Nah, selesai adzan membaca as-sholatu fi buyutikum dengan suara keras juga. Nah, atau as-sholatu fi rihalikum, as-sholatu fi buyutikum. Adapun untuk kasus yang lain, wallahu ta'ala alam bisawab, apakah bisa dibawa ke sana hanya karena virus corona? Yang jelas ini butuh fatwa dari para ulama kibar. Tapi hukum asal penggunaan as-sholatu fi buyutikum atau as-sholatu fi rihalikum hanya dalam kondisi apa ini? Hujan. Yang kedua, tentang virus corona. Barakallahu. Nah, virus corona ini memang sudah dinyatakan sama WHO, Badan atau Organisasi Kesehatan Dunia, termasuk wabah yang sudah mendunia. Sudah tidak ada batas negara, ya. Nah, negara dengan kasus corona yang tertinggi Cina, ya, khususnya yang di Wuhan. Kemudian yang kedua Italia, Eropa. Yang ketiga Spanyol. Ya. Nah, Eropa juga. Tapi untuk Kuwait itu kasusnya cuma beberapa saja. Sedikit. Rata-rata yang kena itu ialah yang asalnya Iran. Nah, Iran ini termasuk negara yang lumayan tinggi kasus coronanya. Termasuk Saudi sedikit. Rata-rata yang kena itu Iran atau penduduk setempat yang berkunjung ke Iran balik lagi ke situ bawa virus. Itu lebih sedikit daripada Indonesia. Akan tetapi karena Kuwait itu negaranya itu kecil. Menurut informasi dari ikhwah kita yang kerja di Kuwait, itu masih besar Surabaya. Ya, Surabaya kan luas, ya. Tapi Surabaya itu cuma provinsi, enggak provinsi ya. Nah, apa itu? Kota ya. Nah, kota besar. Nah, ada kota kecil, kota besar Surabaya. Penduduknya cuma
berapa juta gitu aja. Pendatangnya lebih banyak. Tapi penghasilannya besar. Sehingga di sana, di Kuwait itu, sekolah gratis. Ya. Pak Kepala dapat tunjangan. Dapat uang dari negara. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin tinggi pula mukafaahnya. Bahkan dapat suplai nutrisi, susu. Kalau sini tuh kayak dengko gitu ya. Nah, per kepala 1 kilo. Kalau kepalanya banyak, sampai bosan makan susu. Dikasih tuh, cuma-cuma dari pemerintah. Nah, karena mereka itu melindungi rakyatnya agar tidak semakin menjalar, akhirnya diberlakukan darurat nasional virus corona di Kuwait. Semua warga negara asing saat ini dipulangkan, ditanggung negara. Pulang semua, ya, juga boleh. Ada yang masuk, nggak boleh. Ada yang di dalam, yang di dalam dikeluarkan semua. Yang asing-asing Indonesia termasuk, pulang semua ini. Ini lagi pulang semua, ya. Nah, yang terbaru termasuk Saudi juga demikian. Saking ketatnya, saking disiplinnya dalam menangani virus corona di Kuwait itu, masjid-masjid sepi, difatwakan di sana sholatnya di rumah masing-masing. Sampai bermunculan ya video-video kiriman dari Kuwait sana itu, muadzinnya pada nangis, gak ada jamaahnya. Masjidnya steril. Ya, nah, karpetnya digulung semua, steril semua, rak-rak gitu suka semua. Nah, ternyata yang semacam ini sudah diberlakukan di Indonesia. Ya, nah, begitu. Wabah corona. Di Saudi, wah, tambah umrah, haji, sudah stop semua, nggak boleh tawaf. Jadi Ka'bah sepi, nggak ada yang tawaf. Saya baru saja dapat kiriman video dari sana. Ya, justru dimanfaatkan burung-burung itu dari Ka'bah. Nah, kalau banyak jamaah burungnya di atas, ya memang sih burung biasa mengitaris itu. Ini nggak ada yang tawaf, hanya petugas keamanan. Kasih pagar keliling, nggak boleh ada yang nyentuh Ka'bah. Apalagi mencium Hajar Aswad nggak boleh. Ya, burung-burung yang mainan di situ. Terbang. Nah, barakallahu. Sehingga kita harus paham tentang kondisi yang ada, ya. Dan jangan banyak komentar tentang negara lain, ya. Nah, kita urus diri kita masing-masing di negara kita dan patuhi, ya, himbauan dan arahan dari pemerintah. Nah, sekarang ini pemerintah sudah menetapkan himbauan agar tidak mengadakan perkumpulan yang jumlahnya banyak. Sehingga banyak daurah-daurah asatidzah yang di daerah itu batal besok itu. Tidak dapat izin dari pemerintah. Suruh batal. Nah, masing-masing kegiatannya di tempatnya sendiri-sendiri. Naudzubillah min dzalik, karena korbannya banyak. Ya, masa inkubasinya 1 sampai 14 hari. Diawali dengan demam, pilek, batuk. Kalau yang batuk, pilek langsung disuruh di rumah, nggak boleh keliaran. Nah, karena itu pertama-tama nggak ada apa-apa, sangat biasa gitu. Lama-lama semakin tinggi demamnya.
Ya. Nah, lama-lama sampai akan ada pendarahan. Lama-lama sesak nafas. Lama-lama mati. Dan belum ada obatnya saat ini. Hanya ada usaha-usaha untuk kekebalan tubuh, menambah imun tubuh. Ya minum jahe, minum apalagi itu herbal, ya pokoknya sing vitamin kuat gitu supaya kebal, staminanya kuat. Nah, jelas ya. Olahragawan saja banyak yang terkena virus corona. Ya. Padahal mereka biasa olahraga segar ya. Nah, kena. Apalagi yang ya itu, dipegang saya tangannya sakit. Nah ini kalau dilihat dari sisi syariat, asbabnya itu ialah intisaruz zina wa wasailuh. Tersebarnya perzinahan dan sarana-sarana yang mendukung ke sana. Idza dhaharal waba atau idza ra'aital waba qad dhahara, jika engkau melihat wabah semakin nampak menjalar kemana-mana, fa'lam anna zina qad fasa. Ketahuilah bahwasanya zina sudah menyebar kemana-mana. Dah meluas penyakit zina itu. Dan sarana-sarana yang mendukung ke sana. Nah, sehingga negara-negara yang kita sampaikan tadi itu memang gudangnya. Nah, tempat-tempat maksiat dan lain-lain macam itu. Cina, ya, ateis. Italia, kafir. Spanyol, kafir. Ya. Tapi kita sekali lagi jangan mengandalkan kekuatan fisik kita. Tapi harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari segala bentuk penyakit yang berbahaya. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu